Lu udah tau cerita tentang pemimpin paling bengis di dunia belum? Yang mana sih? Kali ini gue mau cerita tentang Genghis Khan, yang menurut gue merupakan pemimpin tergila dalam sejarah umat manusia. Kenapa paling bengis di dunia? Karena yang pertama nih Sony, hanya dalam 2 dekade saja dia ini berhasil menaklukkan wilayah seluas 12 juta mil persegi, Son, dalam 2 dekade. Which is ini lebih luas daripada yang diraih oleh Kekaisaran Romawi dalam 400 tahun, Son. Penaklukan ini menyebabkan hilangnya nyawa dari 40 juta orang, Son, yang pada masa itu merupakan 11% dari total populasi dunia. Kalau disetarain sama populasi di tahun 2026, itu sama aja kayak si Genghis Khan ini itu melenyapkan 900 juta orang dalam satu masa kepemimpinan, Son. Karena begitu banyaknya orang yang dibabat sama dia, bahkan, Son, suhu bumi itu sampai turun, Son, gara-gara dia, Son. Sumpah. Lu percaya gak? Ini bener loh. Lebih adem gitu ya? Iya, karena banyak lahan pertanian dan kota-kota yang jadi kosong, Son, gara-gara penduduknya metong semua. Hingga akhirnya balik jadi hutan lagi tuh kota, Son. Para ilmuwan modern memperkirakan hutan-hutan baru yang tercipta karena penaklukan ini itu menyerap sekitar 700 juta ton karbon dari atmosfer, Son. Jadi ya bisa dibilang Genghis Khan ini adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup dalam sejarah yang bener-bener berhasil nurunin suhu bumi, Son. Cuman dia doang. Genghis Khan ini itu bukan cuma naklukin wilayah doang, Son, tapi dia juga naklukin garis keturunan manusia, Son. Jadi penelitian genetika tuh nunjukin bahwa sekitar 16 juta pria yang ada di bumi itu ternyata keturunannya Genghis Khan, Son. 16 juta, Son. Tapi kan kuburannya gak pernah ketemu, Bang, sampai sekarang. Kok ilmuwan bisa mikir itu keturunannya? Iya benar, Son. Emang kuburannya Genghis Khan kan gak pernah ketemu kan? Bahkan sampai detik ini. Bahkan kabar ya, Son, sekitar 2000 pelayan yang nguburin Genghis Khan itu habis selesai ngubur langsung dibabat, Son, sama tentara-tentara Genghis Khan, Son. 800 prajurit Mongol tuh. Biar gak ketahuan lokasinya ya? Iya, biar gak ketahuan lokasinya di mana. Terus gak lama kemudian, Son, 800 tentaranya itu dibunuh juga, Son. Dia benar-benar absolut gak ada di muka bumi ini yang tahu badannya Genghis Khan tuh di mana. Oh iya, by the way, Genghis Khan ini metongnya tuh gara-gara jatuh dari kuda ya, bukan gara-gara perang, Son. Jadi agak ironis sedikit ya, orang yang suka perang taunya metongnya gara-gara jatuh dari kuda doang. Emang parah sih itu. Oke, gue lanjut ya ngomongin genetik nih. Jadi penelitian ini itu nemuin bahwa kromosom Y dari para pria tersebut yang 16 juta tadi itu sama, Son. Dan semuanya itu punya garis genetik yang berasal dari Mongolia sekitar 1000 tahun yang lalu. Terus punya pola penyebaran yang persis sama wilayah yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Mongol. Ditambah nih, Son, ya, kan selirnya Genghis Khan itu kan jumlahnya mencapai ribuan wanita, Son, selirnya. Jadi ini bisa banget terjadi gitu. Sebenarnya masih banyak banget, Son, cerita tentang kebengisan dari si Genghis Khan ini. Mulai dari invasi ke kerajaan Persia, cerita dia mindahin sungai buat nenggelemin kota, Son. Gila sih. Biar kotanya bener-bener lenyap dari sejarah. Terus dia juga berkontribusi buat nurunin IQ bumi, Son. Lu tau gak cerita itu? Hah? Kok bisa? Gara-gara dia suka ngancur-ngancurin perpustakaan gitu-gitu, Son. Jadi mungkin kita sampai 78 nih salah satunya gara Genghis Khan juga di salah satunya nih. Mungkin nih ya. Jadi bisa dibilang ya dia ini adalah pemimpin paling sinting sepanjang sejarah umat manusia sih.